Salam sahabat terang hidup yang saya sapa dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sehat. Hari ini kita dapat kehormatan dari Tuhan untuk belajar satu tema dalam konteks konseling, yaitu pertanyaannya prinsip utama dalam memilih teman hidup atau pasangan hidup supaya tidak menyesal di kemudian harinya. Saya baca satu ayat dari Yakobus pasal yang kelima ayat 15 firman Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Nah, teks ini mengajarkan kepada kita bahwa doa yang lahir dari iman. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini saya ingin mengatakan begini sebelum bahas ayat ini. Ada banyak sekali fakta di mana orang menyesali pernikahannya. Dia berkata, aduh Pak Pendeta, kenapa ya saya bisa menikahi dengan pasangan saya? Misalnya seorang istri mengeluh seperti itu. Atau suami mengatakan, Pak saya nggak tahu bahwa wanita saya ini ternyata dulu dia pemain judi. Sekarang Pak semuanya sudah habis. Jadi banyak orang yang kemudian merasa sedih dengan pernikahannya. Merasa menyesal menikah dengan pasangannya yang sekarang menjadi suami atau istrinya. Karena apa? Karena mereka tidak menyangka. Kalau mereka terus sulit, mereka bertahan juga sulit. Ini seperti buah sebelah kama. Kalau kita makan, papa mati. Kalau tidak makan, mama mati. Jadi kalau kita maju kena, kita mundur kena. Jadi sangat sulit situasi seperti ini. Ada banyak orang yang mereka mengalami begitu banyak tekanan dalam pernikahan mereka. Dan mereka mulai sadar bahwa mereka telah salah memilih. Mereka salah memilih pasangannya, apakah suami atau istri. Dan kemudian menyisakan banyak penderitaan. Banyak kegalauan. Dan ya, kalau saya ingin mengatakan bahwa di ujungnya mereka tidak bahagia. Mengapa? Karena mereka begitu cepat memutuskan untuk pacaran dan juga menikah. Jadi pemikiran yang terlalu cepat dan terburu-buru dan sekaligus tidak matang, itu kemudian menyisakan masalah di kemudian hari. Sehingga ada orang yang kemudian menyesal telah menikah dengan pasangannya. Dia mengatakan, kalau saya tahu Pak Pendeta dari awal seperti itu, saya tidak akan memilih dia sebagai istri atau saya tidak akan memilih dia sebagai suami. Karena stresnya, begitu banyak persoalan terjadi, hal kecil bisa menjadi besar. Dulu tadinya dia seorang yang kelihatannya dermawan, sekarang pelitnya setengah mati. Dulu kalau saya bicara didengar, sekarang saya belum bicara dia sudah marah. Dulu kelihatan dia sabar sekali, diminta tolong apa saja dia tidak keberatan. Sekarang apapun dia keberatan. Jadi dengan demikian ini seperti orang membeli kucing dalam karung. Dia tidak sadar siapa yang dia pilih menjadi teman hidupnya. Dia tidak peka ketika memutuskan untuk memilih pasangannya sebagai suami atau sebagai istri. Sehingga yang bersangkutan merasa telah salah. Yang bersangkutan merasa telah dikelabui atau dihianati atau dimanipulasi. Sehingga tidak sadar sudah memilih pasangan yang sekarang. Padahal di belakang hari faktanya tidak seperti yang dia lihat di awal. Ya, seperti orang membeli kucing dalam karung. Dia tidak mengenal pasangannya. Dia tidak tahu lebih dalam tentang pasangannya. Lalu ketika dia pilih menjadi teman hidupnya, sekarang baru terungkap. Sekarang baru dia lihat bahwa orang yang dulu dianggap betul, dulu dianggap itu pria yang baik, atau ini istri yang tunduk dan hormat kepada suaminya, sekarang semuanya berbalik dan seolah-olah berubah. Mengapa? Karena kartu asnya tidak terlihat di awal, tapi terlihat ketika mereka sudah menikah. Dan ini tidak mudah. Ini fakta yang banyak terjadi dalam pernikahan orang Kristen juga. Hal yang kedua ialah supaya kita tidak menyesali di kemudian hari. Karena telah salah memilih. Karena terlalu terburu-buru memilih. Tidak matang memilih. Maka yang penting adalah mari kita berdoa. Seperti ayat ini bilang. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Kalau saya lihat konten ayat ini, prinsipnya tetap sama. Doa yang lahir dari iman kepada Kristus akan menyelamatkan pernikahan kita. Sehingga tidak ada kata menyesal di kemudian hari. Karena kita berdoa. Apa yang kita berdoa? Yaitu kita berdoa supaya kita tidak salah memilih. Supaya kita tidak salah ketika memutuskan untuk menikah dengan orang yang sekarang ini barangkali sedang pacaran dengan saya. Atau kita berdoa, kita minta hikmat dari Tuhan. Allah yang Maha Tahu.
Allah yang tahu segalanya akan memberitahu kepada kita, ya, apakah kita ada damai, apakah kita ada sejahtera untuk memutuskan menikah dengan dia. Tapi damai dan sejahtera itu seringkali menjadi subjektif sekali. Sehingga kita harus bertanya lagi, apakah ada prinsip firman Tuhan yang meneguhkan keputusan saya untuk memilih dia sebagai teman hidupmu. Apakah sebagai suami kelak atau sebagai istri. Nah, hubungan kita dengan Allah ini menjadi sangat penting. Ketika kita dekat dengan Allah, kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan memberitahu kepada kita tentang sesuatu yang penting yang akan kita pilih. Dalam hal ini memilih pasangan kita. Memilih untuk menjadi suami atau menjadi istri. Nah, kenapa ini saya ingin katakan penting? Karena ini seumur hidup, perjalanan yang panjang. Yang tidak hanya seminggu, 2 minggu atau kontrak. Ketika kita melangkah dan meyakini bahwa ini adalah pilihan yang tepat. Mengapa? Karena kita sudah berdoa kepada Tuhan. Kita minta Tuhan tolong memberikan hati yang peka. Tuhan kasih kepada saya hati yang betul-betul penuh hikmat. Supaya tidak mentah pilihan saya. Supaya tidak terburu-buru. Atau karena hanya melihat di satu sisi orangnya ganteng, orangnya kaya, orangnya berpendidikan tinggi, orangnya itu asik diajak ngobrol, diajak pergi asik, diajak berbicara, dia seorang yang menarik. Kalau bicaranya itu berwibawa sekali, punya pekerjaan, punya penghasilan yang cukup, status sosialnya bagus, lalu kita memilih, itu tidak cukup. Kita bisa sangat tertipu karena kita katakan kepada Samuel jangan lihat parasnya, karena Tuhan melihat hatinya. Nah, kita tidak bisa meneropong kedalaman hati orang yang akan kita pilih sebagai pasangan kita. Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, dengan pertolongan Tuhan kita berdoa. Tuhan kasih kita hikmat dan kepekaan. Supaya ketika kita memutuskan untuk menikah dengan dia, kita pun diyakinkan secara personally bahwa pilihan kita bukan sembarangan. Pilihan kita bukan asal-asalan. Pilihan kita tidak mentah dan tidak terburu-buru. Tetapi pilihan kita didasari pada sebuah konfirmasi dari Allah bahwa orang yang akan kita pilih kelak menjadi teman hidup kita, apakah suami, apakah istri, adalah benar-benar seseorang yang berasal dari Tuhan. Adalah seorang yang betul-betul mengasihi dan mencintai Tuhan Yesus. Seorang yang dewasa dalam iman dan karakternya. Sehingga ketika kita pilih, kita tahu ini hasil doa kita. Ini hasil dari konfirmasi Tuhan kepada kita. Bahwa orang yang akan kita pilih kelak menjadi pasangan kita adalah betul-betul seorang yang tepat. Seorang yang benar. Seorang yang memang Tuhan desain atau Tuhan atur sebegitu rupa untuk menjadi pasangan saya. Dan itulah sebabnya mengapa kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hal yang ketiga adalah mari kita coba untuk kita belajar untuk mengenal lebih dalam tentang dirinya, hidupnya, kepribadiannya, kebiasaannya. Mari kita berdoa supaya kita dapat kesempatan untuk mengenal lebih dalam tentang yang bersangkutan karena kita akan pilih dia sebagai teman hidup kita. Nah, Walter Trobis, seorang penulis buku yang bagus tentang tema-tema seperti ini, mengusulkan orang itu pacaran 3 tahun. Nah, pacaran itu tujuannya apa? Bukan supaya kita ada kesempatan untuk nonton, makan bakso, belanja-belanja, traveling, atau ke kafe atau apa. Bukan, tetapi yang utama ialah kita bisa mengenal yang bersangkutan. Kita tahu persis orang yang kalau kita pilih menjadi teman hidup. Supaya kita tidak menyesali kemudian harinya. Maka kita lihat emosinya. Kita lihat bagaimana emosi dia. Apakah emosinya naik turun, meledak-ledak, emosional. Kita lihat pemikirannya. Apakah pemikiran jauh, matang. Apakah dia berpikir luas atau sumbu pendek. Alias emosional dan berpikir pendek sekali. Kita lihat kematangannya, maturitasnya. Kita lihat kedewasaannya. Kita lihat konsistenannya seperti apa. Tanggung jawabnya, responsibility-nya kita lihat seperti apa. Apakah dia seorang yang jujur? Apakah dia bisa saya percaya? Bagaimana self controlnya? Dia bisa nggak mengontrol dirinya, emosinya? Apa dia punya pekerjaan? Pekerjaannya bagus? Ya, apakah dia seorang yang mudah murah hati atau egois sekali, mementingkan dirinya? Apakah dia orang yang suka berdebat, kasar? Apakah dia suka buat keputusan yang mentah atau terburu-buru atau justru malah nggak nyambung? Apakah dia seorang yang bijaksana dalam bersikap, bertutur kata? Apakah dia santun waktu bicara atau bernarasi? Apakah dia dengan orang tuanya, dengan ibu atau ayahnya baik atau seperti apa?
Hubungan dia kakak adik bagaimana? Penuh konflik atau terluka atau seperti apa? Atau dia pernah barangkali konflik dengan ayahnya atau sampai sekarang dia tidak bicara dengan papanya. Bagaimana kasih hidupnya? Bagaimana pertobatannya? Apakah dia bisa mendengar masukan yang baik dari kita? Nah, semua itu harus kita tanya. Dan kita harus tahu sebelum kita memilih dia. Sebab kalau tidak, kita benar-benar bisa beli kucing dalam karung. Satu hari kita sadar ternyata dia tidak seperti yang kita duga di awal, kita akan menyesali nanti. Jadi selain kita berdoa, kita harus mengenal dia, belajar mengenal dia. Nah, waktu pacaran 3 tahun itu, 2-3 tahun itu adalah proses kita mengenali dia. Supaya ketika kita memilih dia, kita tahu bahwa ini orang yang tepat. Bukan yang sempurna, tidak ada yang sempurna. Tapi ini orang yang tepat. Yang saya rasa dia bisa menjadi suami saya. Atau saya percaya dia bisa menjadi istri yang baik bagi saya dan bagi anak-anak saya nanti. Dan dengan demikian waktu kita memutuskan untuk memilih dia sebagai teman hidupnya, kita sudah hitung baik-baik karena kita mengenal dia. Dan ini mencegah kita untuk tidak menyesali di kemudian hari tentang pernikahan kita. Hal yang keempat yang penting adalah pastikan bahwa kita sungguh mengenal dia dan mencintai dia. Ini penting sekali. Sebab kalau kita tidak mengenal dia, cinta kita bisa sangat blur dan berbahaya. Kalau kita mencintai dia, tapi kita tidak kenal orangnya, ini berbahaya. Bisa ada faktor atau aspek manipulasi di sana. Tapi kalau kita betul mengenal dia dan kita betul mencintai dia, pilihlah dia sebagai bakal pasangan kita, apakah suami atau bakal sebagai istri. Jadi kita harus betul-betul kenal dia. Kita harus betul-betul bukan sekedar di kulit saja atau sekedar saja. Tapi kita betul kenal dia, kenal keluarganya, kenal hubungannya dengan orang tua, dengan kakak beradik, atau kalau dia kerja bagaimana dia di kantor. Kalau dia melayani, seperti apa pelayanan dia. Intinya bahwa kita harus pastikan bahwa orang ini adalah orang yang baik. Orang yang hidup benar dan takut akan Tuhan. Pertobatannya jelas dan dia bertumbuh dalam iman kepada Kristus. Mengapa? Supaya cinta kita itu diletakkan pada pondasi yang pas. Pengenalan kita yang tepat tentang dia akan membuat kita tahu bahwa dia akan memberi dukungan pada kita. Jadi dia betul-betul suportif. Tapi juga sekaligus sportif. Sportif itu bicara tentang dia bisa punya kedewasaan, kematangan berpikir. Sehingga dia bisa sportif, dia bisa tidak gampang untuk berkecil hati atau merasa diri buruk atau bersalah atau negatif tinggi. Tapi dia sportif. Dalam olahraga kita kenal dengan pentingnya sportivitas. Nah, dalam pernikahan juga perlu pasangan kita yang sportif. Dia tahu kita capek, dia tidak menuntut. Dia tahu kita lelah, dia tidak memaksa. Atau dia tahu mungkin kita sedang galau, dia bisa lebih tenang dulu. Dan ketika kalau kita berhasil, dia juga sportif, dia berhasil, dia bisa mengakui. Atau ketika kita bisa bekerja sama dengan baik, karena apa? Karena dia juga matang. Dia juga baik. Maka kita bisa bertumbuh dan maju bersama dalam pernikahan. Karena pernikahan itu seperti orang yang menari. Harus seirama. Ya, orang bilang harus ada nilai chemistry-nya. Kalau saya dengan dia menari bersama dalam satu irama, maka itu indah. Dia sama-sama dewasa, dia bertumbuh dalam karakter, dia bisa bekerja sama, bisa diajak untuk maju bersama, orangnya terbuka. Dia seperti mendukung saya dan dia sportif. Mengakui kalau ada kesalahan, dia akui. Tetapi kalau ada hal yang baik pada diri dia, ya kita juga memberi apresiasi karena kita tahu itu yang baik. Jadi ketika kita mengenal dia dan mencintai dia, karena kita tahu sesungguhnya kepribadiannya seperti apa, latar belakang iman dia, karakter dia, cara berpikir dia, mindset dia, maka kita akan mengatakan bahwa inilah orang yang tepat untuk saya pilih sebagai teman hidup saya. Dan saya percaya ketika pilihan saya didasari pada pemahaman yang seperti saya uraikan tadi, ini bisa mencegah kita untuk satu hari menyesali karena telah salah menikah. Kenapa? Karena kita betul-betul mendoakan dia. Saya ingin untuk bernegosiasi yang mengatakan begini, kita tidak tahu tentang dia dalam arti lebih dalam lagi. Tapi minimal kita bisa melihat dari hal-hal yang di luar dan kita menyimpulkan bahwa itulah bagian dari yang di dalam. Jadi kedekatan kita dalam pacaran itu adalah ruang untuk kita mengenal dia. Tapi yang paling penting di atas semuanya adalah sekali lagi berdoa buat dia. Berdoa juga buat kita supaya ketika kita memilih, kita tahu bahwa kita betul-betul tidak salah pilih. Kita memilih dengan matang dan tidak terburu-buru. Kita memilih dengan tepat. Karena kita tahu dia percaya Yesus sungguh-sungguh, dia bertumbuh, karakternya baik, dia bertanggung jawab, dia orang yang matang. Sehingga ketika kita berbicara dengan dia, dia bisa memahami. Kita punya satu irama untuk bergerak. Dan ketika kita memilih dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang, kita tidak beli kucing dalam karung.
Kita betul-betul berdoa dan minta hikmat. Dan ketika kita memilih dia dengan pertimbangan-pertimbangan itu, maka semua risiko yang baik sampai yang buruk sudah kita hitung. Sisanya adalah proses di mana kita adaptasi, saling belajar dan bertumbuh dalam Tuhan. Terus memberkati dan shalom. Amin.